Pemirsa, Patrick Kluivert dipecat dari kursi pelatih tim nasional senior sepak bola Indonesia. Kluivert dipecat usai Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026, disingkirkan Arab Saudi dan Irak di putaran keempat kualifikasi zona Asia. Tidak hanya Kluivert, tim kepelatihan asal Belanda yang menukangi semua kelompok umur, kelompok umur semua tim nasional juga sepakat memutus hubungan kerja yang baru terjalin selama 10 bulan dari total kontrak 2 tahun. Selama melatih timnas Garuda di 8 laga, Kluivert menang 3 kali, 1 kali imbang dan 4 kali kalah dengan raihan 11 gol dan kebobolan 14 gol. Persentase kemenangannya 37,5%. Berkaitan dengan masalah pemecatan pelatih tim nasional kita yang tentu akibat dari kemarin kita belum berhasil menembus ke Piala Dunia 2026 ya, dan itu bagian dari evaluasi. Nah tentunya kami pemerintah menyambut baik keputusan dari PSSI untuk memberhentikan pelatih Patrick Kluivert dan kemudian untuk sesegera mungkin bisa mencari penggantinya, karena bagaimanapun kita tidak boleh patah arang, kita harus terus yakin, terus berusaha untuk memperbaiki kualitas tim nasional kita sehingga diharapkan pada saatnya nanti apa yang menjadi mimpi dari 287 juta rakyat Indonesia untuk timnas kita bisa berlaga di kancah Piala Dunia dapat terwujud. Siapa yang akan mengganti gerbong Belanda untuk menangani tim nasional Indonesia semua kelompok umur? Apa saja kriterianya? Kita bahas bersama wartawan sepak bola senior M. Nigara yang sudah tersambung melalui saluran Zoom. Pak Nigara, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Sebagai wartawan sepak bola senior, apa respons Anda ketika mendengar pertama kali Kluivert dipecat dari tim kepelatihan timnas? Ya, saya kira sesuatu yang sangat wajar ya, Mas Titi. Patrick Kluivert sudah gagal dan diberhentikan itu sesuatu yang biasa sebetulnya, bukan sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi kalau pelatih gagal ya harus konsekuensinya harus berhenti. Tapi bukankah baru 10 bulan, Pak? Baru 10 bulan, terlalu cepat nggak? Enggak jadi masalah, enggak jadi masalah. Mau berapa bulan pun kalau memang dia sudah menunjukkan hal-hal yang tidak menguntungkan bagi tim kita, untuk apa dipertahankan? Untuk apa dipertahankan? Yang pertama kan kita lihat sendiri pada saat kita melawan Arab Saudi. Dia salah menurunkan pemain, salah menerapkan strategi. Dengan kondisi seperti itu, terus apa yang mesti kita pertahankan? Jadi saya kira keputusan untuk mengganti Patrick Kluivert ini ada keputusan yang sangat tepat ya, sangat tepat. Apalagi kan ada desakan dari supporter begitu banyak, sehingga saya kira wajarlah PSSI melakukan ini. Ini saya angkat topi untuk PSSI mengambil keputusan yang sangat tepat. Biasanya agak lambat gitu. Ini sekarang dia cepat sekali untuk ambil keputusan. Saya kira perlu kita dukung dan kita berharap PSSI tidak keliru lagi mencari pelatihnya. Begitu, Nasiti. Baik, kalau bicara untung rugi, artinya menurut Anda lebih untung kalau PSSI langsung pecat tim Kluivert? Ya kan kita nyari pelatih itu untuk kebaikan tim kita. Gitu kan pasti itu gitu. Kenapa pilihannya Patrick Kluivert waktu itu? Yaitu PSSI yang bisa menjawabnya gitu kan. Karena sebetulnya kan kalau kita mau milih pelatih kan track recordnya harus kita perhatikan. Ya. Nah ini pertanyaannya PSSI baca nggak tuh apa track recordnya apa namanya Patrick Kluivert gitu. Nah sesuatu yang saya kira perlu dipertanyakan pada PSSI, bukan pada kita pengamat gitu ya. Jadi sekarang apa yang sudah dilakukan oleh PSSI kita apresiasi yang sangat besar, dan kita berharap PSSI bisa memilih pelatih yang lebih baik dari apa yang sudah dilakukan kemarin itu. Begitu, Mas Titi. Baik, kalau kita bicara kompensasi, Pak Nigara, ini kan kontrak 2 tahun, baru jalan 10 tahun. Bagaimana skema kompensasinya, meskipun kalau bahasa halusnya sebenarnya bukan dipecat, tapi mutual termination gitu ya. Artinya ada kesepakatan bersama antara PSSI dan juga tim kepelatihan Kluivert dan kawan-kawan ini. Menurut Anda seperti apa kompensasinya, meskipun kita tidak diwajibkan untuk membayar kompensasi? Ya, setiap kontrak pasti ada hak dan kewajiban ya.
kita nggak tahu persis seperti apa bunyi kontraknya antara PSSI dengan Patrick Kluivert gitu ya. Seperti apa persis kita nggak tahu gitu, karena itu nggak terbuka dan itu biasa, normal aja nggak terbuka, itu sesuatu yang biasa gitu. Oke. Nah katanya ada kompensasi, berapa jumlah kompensasinya kita juga nggak tahu. Rumor yang beredar kan sekitar 40 miliar, katanya begitu. Apakah benar seperti itu kita nggak tahu juga gitu. Dan itu biasa lah dalam sesuatu yang seperti ini nih, biasa aja gitu, biasa aja. Jadi bukan penggantian pelatih di tengah jalan, penggantian kemudian pembunuhan kompensasi, itu hal yang lumrah terjadi dalam sistem kontrak. Saya kira bukan cuma di sepak bola, kontrak-kontrak pelatih yang lain pun begitu. Apabila memang belum waktunya sudah diberhentikan, tentu ada kompensasi. Ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Gitu. Ya, dan itu nggak masalah karena PSSI duitnya banyak ya Pak Nigara. Itu lain lagi, itu persoalan yang lain nanti. Oke. Persoalan yang lain. Ini persoalan hak kewajiban aja gitu. Persoalan hak dan kewajiban dan semua terbuka juga gitu ya. Jadi kita tahu seperti apa penyelesaiannya begitu. Menurut Anda ini akan berpengaruh terhadap semangat pemain kita nggak Pak Nigara? Gimana? Suaranya putus-putus Siti. Apakah akan berpengaruh terhadap semangat para pemain timnas? Ya saya kira harus berpengaruh. Pengaruhnya harus lebih baik. Untuk itu kita butuh pelatih yang lebih baik gitu. Yang track recordnya lebih jelas gitu. Supaya jangan sampai apa yang kita ini merindukan untuk bisa tampil di Piala Dunia Senior. Karena kita tahun 79 pernah junior ya kejuaraan Piala Dunia di Jepang tahun 1979. Ada Bambang Nurdiansyah, Ruli Nere gitu ya. Ada David Sulaksmono gitu. Ada Bunda Dikarya gitu. Nah, kita pernah ramai itu karena politik, bukan karena kita lolos, karena juaranya Irak menolak kejuaraan dunia pakai nama Piala brand Amerika. Kemudian Korea Utara ditolak oleh Jepang karena Korea Utara sebagai yang ditunjuk AFC sebagai pengganti nggak punya hubungan diplomatik. Lalu Indonesia di posisi keempat, Indonesia yang diminta ganti dan Indonesia menikmati itu. Jadi Indonesia pernah junior. Bahkan sekarang kita ikut Piala Dunia U17. Ini lolos loh. Yang ini yang dilupain orang ingatnya yang gagal aja gitu. Bahwa yang gagal harus diperbaiki, ya saya setuju. Tapi harus kita ingat, kita punya anak-anak yang akan berlaga di Piala Dunia tahun 2026 di usia 17 tahun. Jadi ini sesuatu yang harus kita hargai, kita apresiasi. Saya justru ingin mengatakan kepada semua kita, ayo kita lupakan itu kegagalan. Apalagi PSSI sudah menyatakan memecat Patrick Kluivert, mengganti atau memecat atau menggantikan, itu terserah lah. Pokoknya Patrick Kluivert sudah nggak lagi. Nah sekarang kita dukung dong, dukung nih. Anak-anak adik-adik kita, anak-anak kita yang untuk under 17 yang bisa ke Piala Dunia dengan susah payah mereka bisa lolos ke Piala Dunia, begitu. Kalau pengaruhnya terhadap moral ataupun semangat para pemain timnas kita yang diaspora seperti apa Pak Nigara melihatnya? Suaranya hilang-hilang. Semangat ataupun moral dari para pemain diaspora timnas berpengaruhnya seperti apa kalau Anda lihat? Kenapa, gimana? Terhadap pemain diaspora, Pak Nigara? Ini kendala komunikasi nih kita. Baik, kita akan perbaiki komunikasi dengan Pak Nigara. Kita akan jeda terlebih dulu, pemirsa tetaplah bersama kami. NTV Prime kembali saat lagi.